kemana? Ke depan. Ini mungkin ete di sini yang sudah mengalami, kalau ete ini masih grace ya? Ete masih grace kan? Ya, ini udah second ya? Oh. Udah punya anak 2. Iya berarti udah second. Jangan pengen sama grace dengan second. Nah ini udah merasakan kan? Itu ete yang menungkul. Udah punya suami? Belum. Oh masih grace juga ini. Ini grace-nya Samsung dengan iPhone. Nah ketika ete kan udah merasakan bagaimana merasakan hamil. Diawali kan dengan ngidam dulu. Ngidam itu kan aneh-aneh. Tengah malam pengen yang asem-asem. Suami ini tugasnya. Makanya ketika ketika istri menginginkan apa-apa, ikuti. Karena ini pekerjaan berdua. 1 bulan, 2 bulan ete mengalami yang ngidam sampai pengen menjilat orang yang botak itu. Hebat ngidam. Cuman ada yang ngidam mengada-ngada ibunya. Pak ini si dede pengen belanja ke pasar baru. Lahir belum masa tahu pasar baru. Itu mah ibunya saja. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Lihat seorang ibu rela ketika masih perawan. Inilah yang masih perawan, lihat ininya kan masih rata. Ini istri kita sudah rusak, dirusak oleh kita. Iya. Ini para terdakwa ini. Ketika masih perawan, ini kan masih lurus. Coba ete kalau punya anak, ete masih perawan kan masih lurus ya. Sekarang di sini ada garis khatulistiwa hitam. Belum ini perutnya beberapa sampai dipakai nenen duit disembil tuh. Can kakeunaan ku panyakit Cina sing kayo. Bubututnya turun. Pikiran lah. Rela demi siapa? Demi anak. Pas melahirkan itu sakit. Dia tidak akan bertanya kepada bapak-bapak, "Teh melahirkan sakit enggak?" Oh enggak, usia mah pakai remote melahirkan. Ini melahirkannya pakai remote ya teman. Katanya melahirkan sakit. Hah? Oh enggak, hebat sih mah berarti mah bari ngopi bala-bala. Jadi saya mah kalem we. Begitu beres ngopi bala-bala cek bidana, "Bu, anaknya udah keluar." "Oh, udah, mana?" Berarti eta dulu waktu dilahirkan oleh ibunya kebersihinnya. Heeh, bener kebersihin. Kayalah hasil bersihin kata. Ini perjuangan seorang ibu. Maka sehebat apapun seorang anak, gampang kita pengen sukses. Kita pengen sukses dunia dan akhirat, harus baik kepada orang tuamu. Yang namanya orang tua itu tidak mengharapkan apa-apa. Ketika melihat anaknya senang, cukup sudah merasakan senang orang tua. Jikalau Anda punya rezeki lupa kepada orang tuamu, jangan kau harapkan ingin berkah. Coba diusahakan kita bikin satu rutinitas. Setiap kita beres gajian, lalu kita membeli makanan. Walaupun makanannya tidak seberapa, tapi yang namanya orang tua itu yang mahal itu ketika keluar doa. Ketika keluar doa, kita beres gajian, beliin martabak. Atau beliin roti duru, roti bakar, roti duru bahasa Sunda apa? Ayu bakar bahasa Sunda naon? Duru. Walaupun sederhana pemberian, begitu anaknya ngasih, ucapan alhamdulillah ya Allah, anakku begitu perhatian. Kau berikan, kau gantikan rezeki yang lebih luas, lebih banyak, lebih barokah. Itu yang mahal, yang tidak bisa akan terbayar dengan uang manapun juga. Karena apabila kita punya makanan yang enak di dalam kitab dan tahu, Nabi kita menjelaskan dalam salah satu hadis, apabila kita di rumah punya makanan yang enak-enak, lalu kita dengan istri kita, dengan anak kita makanan yang enak-enak, orang tua kita dicuekan, tidak dikasih apa-apa, maka oleh Allah dicabut keberkahannya. Walaupun orang tua kita tidak tahu, maka berikanlah makanan walaupun tidak mengharapkan.
Ini kunci sukses dunia dan akhirat itu harus baik kepada bapakmu, kepada ibumu. Bagaimana ibu melahirkan? Melahirkan itu kan meregang nyawa. Ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3 sampai pembukaan itu pembukaan 9. Lo kok tahu kalau melahirkan 7 bulan itu tidak prematur. Jadi karena 7 bulan seorang sunama kolot. Kalau masuk kepada 8 bulan itu prematur. Prematur teh kararoneng. Baheula mah lamun kararoneng teh sok dipoekeun, poyangkeun. Kalau ibunya lagi sibuk, poekeun heureun kenteng budakna. Oke, sore cokot dede terus garing gitu. Itu kalau pembukaan 7 atau pembukaan 5 datang kepada bidan itu bahasa keren. Bahasa kitanya mah tukang parkir orok. Ayo bu bidan ilu ngaheujeun teu. Teras parkir. Ayo, non beda kan parkir mobil. Ibu bidan mah ieu tukang parkir orok. Teras. Sekali parkir orok 2 juta 3 juta. Teu ngaheujeun nama indungna. Nu ngalahirkeunana. Baru pembukaan 5 disuruh jalan-jalan tidak ditangani. Oh ibu jalan-jalan dulu ya. Ibu jalan-jalan demi anak. Ini bidan nangani yang satu lagi, beres ini melahirkan, ibu bidan nyari kita, kemana sih ibu yang disuruh jalan-jalan? Di telepon bu di mana? Saya di Padalarang. Ngeborojol di jalan. Begitu waktunya melahirkan, meregang nyawa. Demi Allah, 1 tetes keringat, 1 tetes air mata yang kau keluarkan, yang keluar dari ibumu waktu melahirkan, demi Allah tidak mungkin akan bisa terbayar dengan dunia manapun juga. Tidak mungkin akan terbayar. Sakit luar biasa. Makanya ridho Allah itu tergantung bagaimana ridho ibu dan bapakmu. Waktu melahirkan, ibu bidan apa? Bu siap-siap, makanya nanti neng-neng nih yang mau nanti nikah ya, kalau neng nanti dapat jodohnya, udah punya calonnya belum? Udah. Kalau belum ini masih ada banyak ya. Ya, mau potongan bagaimana ini sudah ada. Iya. Ini mau insya Allah ini mah tidak neko-neko ya. Kalau ini tidak perlu beli spring bed, udah cukup gitu. Nah, ketika neng nanti hamil, nanti neng bakal merasakan bagaimana yang namanya ibu itu dulu dalam keadaan mengandung kita. Apabila nanti kita mau melahirkan, itu makanan harus dijaga. Yuma 2 kwerek ngalahirkeun, dahar eceng, dahar genyer. Begitu budak lahir ke alam dulu jadi nama masakan teh ecengnya ngamai tadi. Nah, harus dijaga makanan. Silaturahmi yang pertama, hikmah daripada silaturahmi itu yang pertama akan tajlibu rizki, narik kepada rizki. Orang bersilaturahmi baik kepada teman kita, coba kita perhatikan yang namanya semut. Semut apabila bertemu dengan semut lagi, apa yang dilakukan? Sasalaman, memang aya leungeunan itu. Apa yang dilakukan? Padu, mending can pernah ke rumah sakit. Silaturahmi. Semut itu kalau ada satu makanan seperti kue, itu tidak sendiri. Seseorang apabila banyak bersilaturahmi, makanya orang yang memutuskan silaturahmi, yang tadi 2 golongan itu qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahmi ketika dia meninggal dunia belum saling memaafkan antara hablum minanas. Kita belum saling memaafkan dengan hablum minanas pada orang tersebut, tapi tidak dimaafkan, kita bebas. Yang penting kita sudah mengikrarkan, saya mohon maaf punya kesalahan. Orang yang kita bilang minta maaf, dia memalingkan pandangan, maaf, saya tidak akan memaafkan kamu, sakitnya tuh di sini. Ada kan orang sampai gitu, saya tidak mungkin akan memaafkan kesalahan kamu selagi belum ada tanah merah. Orang yang minta maaf akhirnya melamun, dia jauh-jauh datang minta maaf, cuman bahasanya gitu, saya tidak mungkin akan memaafkan kamu selagi belum ada tanah merah. Akhirnya orang tersebut melamun pulang. Pas di jalan dia meninggal ketiban pohon buah.
Begitu diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita yakin tidak mungkin akan bisa tidur ketika orang yang tadi meminta maaf kepada kita ternyata sudah meninggal. Kita tidak mungkin akan bisa tidur. Ibu gelisah aja, Malik sini gak bisa tidur, Malik sini gak bisa tidur. Suami kita mah anteng, maraban hayang Sekitar jam 1 malam ada yang ketuk-ketuk pintu. Assalamualaikum. Ibu kaget, halo ya, sahamu datang. Waalaikumsalam. Itu siapa di luar? Eta saha di jero. Begitu dibuka ternyata sudah ada kuncung-kuncungan seragam pocong. Di sini ada tanah merah. Siapa ini? Saya yang datang ke ibu tadi pagi, kata ibu gak bakal dimaafkan selagi belum ada tanah merah. Ayeuna deuleu kusnya ieu tanah belum ayatnya. Tadi hakuna paling dicekek ayeuna. Hilangkan rasa dendam. Dua golongan manusia yang tidak dipedulikan oleh Allah. Qati'ur rahmi, orang yang memutuskan silaturahmi. Seseorang yang sering mendolimi orang lain. Jangan harapkan hidupnya akan tenang, jangan harapkan rezekinya akan berkah. Umpamanya kita dalam pekerjaan, kita pengen naik nih, pangkat kita pengen naik. Ada teman kita mendapat kesalahan, lalu kita dipoto, terus kita pasrahkan dengan tujuan ingin menjatuhkan orang tersebut supaya kita naik. Itu dolim. Kalau kita naik ke atas karena mendolim seseorang, menjatuhkan seseorang, walaupun dia naik pangkatnya, walaupun dia naik titel kerjanya, termasuk naik gajinya, tidak mungkin akan lama karena tidak berkah. Silaturahmi itu akan menarik kepada rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Buat apa kita banyak rezeki kalau Allah tidak ridho? Ibu mau nggak? Bapak mau nggak? Aa mau nggak? Banyak uang tapi Allah tidak ridho? Hah? Kersa teu beunghar tapi Allah terido. Ngomong kersa teu sangsara tapi Allah ridho. Bingung pilih. Yang penting kita mendapat ridho Allah. Makanya biasakan yang namanya kerja itu salaman. Masuk ke tempat kerja salaman. Memulai kerja orang Islam bismillahirrahmanirrahim. Orang non muslim kita harus hargai. Awas. Ajaran Nabi kita itu harus menghargai bukan hanya kepada sesama yang beragama seagama dengan kita, sekeyakinan dengan kita. Orang yang tidak sekeyakinan dengan kita, non muslim, wajib kita hargai, wajib kita hormati. Jangan sampai kita membeda-bedakan. Oh ini mas dengan saya satu keyakinan, dia mah bukan muslim, jangan gabung dengan kita. Salah. Yang namanya hablum minanas, hubungan dengan manusia itu bukan hanya dengan sekeyakinan dengan kita. Siapapun orangnya, siapapun orang tersebut, antara hablum minanas wajib kita jaga. Makanya kita tidak tahu yang dianggap oleh kita jelek belum tentu di depan Allah jelek. Kita umpamanya dinasihkan kita rajin beribadah, rajin sholat. Ada saudara kita malas sholatnya, jangan kau hina, jangan kau kucilkan. Allah yang maha tahu. Kita rajin beribadah, menyepelekan kepada orang yang belum rajin beribadah, dikhawatirkan nanti akan berbalik. Siapa tahu orang itu mendapatkan hidayah daripada Allah, begitu di akhir hayatnya dia husnul khotimah. Yang dikhawatirkan kita merasa yang paling hebat, kita merasa yang paling ibadah, menghina kepada orang yang belum beribadah. Dikhawatirkan kita akhirnya su'ul khotimah. Kita doakan. Makanya orang yang hebat itu kan mendoakan. Sejahat-jahatnya orang tersebut, apabila menjahati kepada kita, kita doakan. Kita untuk memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Kalau kita makan lain, kalau ada orang yang membenci kepada kita, dibalas kebenciannya. Kita doakan.
Kalau ada orang yang benci kepada kita, cuma umpamanya satu perusahaan orang tersebut benci kepada kita, nanti kita berangkat kerja bikin makanan, begitu masuk ini saya ngasih, lama-lama dikasih makanan dia malu sendiri. Kan Nabi seperti itu. Ketika Nabi mau berangkat berjamaah subuh, itu orang kafir saking bencinya sudah mempersiapkan di mulutnya pom ciduh, pom ludah. Tahu nggak pom ludah? Kumpulan ludah. Ini ludahnya ludah subuh nih. Beda ludah subuh dengan ludah sore. Makanya kata ahli kesehatan, kalau kita sering sakit pinggang, begitu kita bangun tidur belum apa-apa, begitu bangun baca doanya, ambil 1 gelas besar air putih, kita minum, harus habis. Itu insya Allah orang yang ketika bangun tidur membiasakan minum air putih 1 gelas akan disembuhkan penyakit ini, sakit pinggang. Dan kita sudah merasakan, udah Al-Fakir itu kalau setiap bangun tidur itu yang dibiasakan. Bangun tidur jangan lupa doanya. Umat Islam kalau sekarang kan bangun tidur itu bukan doa, nyari HP, nyari casan. Dan sekarang itu doanya hilang. Begitu bangun tidur, mana HP ya, mana HP. Doa tidak ada. Yang jadi harga di depan Allah itu bukan spring bednya, yang jadi harga di depan Allah itu bukan super pilotnya, tapi yang jadi harga di depan Allah itu ketika kita bangun tidur membaca doa. Makanya ada satu nyanyian yang perlu diubah kepada anak kita, kasih tahu, bangun tidurku terus mandi lagi. Emang mau mandi di atas kasur? Bangun tidurku terus berdoa. Itu yang jadi harga. Bangun tidurku terus, yang keras, berdoa. Bangun tidurku terus berdoa. Tidak lupa baca doanya. Ayo ada yang keras ya. 1, 2, 3. Bangun tidur. Kayak lah itu main takol. Ini apa oke acan? Ayo tadi di takol cicing sih mah. Lah. Ayo nanti bisa kasih 50.000 buat ongkos. Bukan nalar Quran, gimana nalar ini supaya manfaat. Bangun tidurku terus berdoa, tidak lupa baca doanya. Ayo 1, 2, 3. Dia memorinya semua error gitu. Loba tinggi potong gak dina. Upami orang gugah bobo setelah bangun tidur, kemana tujuan kita? Bangun tidur, setelah bangun tidur biasanya kemana? Ke WC. Menurut teori yang diajarkan oleh Nabi kita, masuk ke WC itu yang pertama kaki mana? Kiri. Yaitu menurut teori. Tapi prakteknya mah kita tidak tahu. Yang kanan lagi. Kalau menurut teori, Islam itu peace religion, Islam itu system of life, diatur. Ketika masuk WC harus dipersiapkan kaki yang kiri. Dan sebelum kita masuk kaki yang kiri, apa yang dianjurkan oleh Nabi kita? Membaca doa. Loh, kenapa harus membaca doa? Bukan 1, bukan 2 orang meninggal di WC, betul gak? Banyak orang yang meninggal di WC. Makanya kita sudah dipersiapkan rokun antikrilah, basah zikir kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Makanya kita ketika bangun tidur doa, baca doa, terus menuju ke WC, kaki yang kiri masuk baca. Bangun tidur terus berdoa. Terus masuk WC kaki yang kiri, jangan lupa baca doanya.
keras. Ya, 1, 2, 3. Bangun tidak lupa masuk WC tuh kukuluyuk kakian jangan lupa masuk ke WC. Kita diberi kenikmatan oleh Allah yaitu kencing. Lihat banyak orang-orang yang dia di rumah sakit, dia pengen kencing pakai selang, dia tidak bisa kencing. Berapa juta dia rela untuk membayar, kita gratis. Ini laki-laki walaupun Anda naik motor bisa lepas tangan, tapi tidak ada laki-laki yang kencing bisa lepas tangan. Dikekewo begitu. Dan tadi cepengan ke mafi berema. Apa kata Nabi? Wala tabul qaiman. Bagi laki-laki jangan dibiasakan kencing berdiri terkecuali darurat. Ada itunya, ada jurusnya kencing itu. Kenapa banyak orang yang terjadi penyakit kencing batu itu dari sisa-sisa air kencing? Yang terkena penyakit kencing batu, makanya ada jurusnya. Kaki yang kanan ke depan, ini ke belakang, ditekan ke sini. Apalagi perempuan tidak boleh kencing sambil berdiri. War. Ya makanya kan perempuan kalau kencing yang dress dengan yang second beda. Kalau yang dress mah itu yang dress. Tapi kalau yang second sudah punya anak 2 kayak si Ete. Begitu berdiri masih ada yang bunyi. Ini lihat, banyak orang yang terkena penyakit kencing batu berawal dari apa? Dari sisa air kencing. Makanya kata Nabi, kencing itu pakai jurusnya. Setelah kencing sunnahnya itu bahasa orang mah didehemin. What is didehemin? Apa bahasa Indonesia didehemin? Didehemin. Itu sunat. 3 kali. Dan sunat mohon maaf diurut-urut. Lain tipalipat kan? Itu sunat. Nah, cara ngaehem ke nana pakai aturan nana. Ini akan menyembuhkan penyakit jantung. Ditarik gula napas, angkat napas baru angkat bisi aya nini ngaliwat ka WC batur aya dehem tong grogi bejakeun. Nah, itu supaya mengeluarkan sisa air kencing. Nah, timbulnya penyakit kencing batu itu dengan sebab beres kencing tidak diehemin. What is diehemin? Tidak didehemkan, tidak diurut-urut. Apa yang diurut-urut ininya? Lato-latonnya mah jangan. Ya kan sekarang banyak kemarin mau pejabat, mau rakyat, anak kecil rame main lato-lato. Itu kan biasanya setiap mau pemilu itu ada cirinya. Dulu mau pemilu ramenya cincin. Dulu mau pemilu ramenya orang bikin beli manuk, beli burung. Sekarang itu cirinya mau pemilu lato-lato. Lato-lato itu ada 2 barang dihantam-hantamkan. Teman dengan teman dihantam-hantamkan. Ini dikhawatirkan hanya gara-gara beda pilihan, hanya gara-gara beda partai, hanya gara-gara beda bendera Islam dengan Islam dibentrok-bentrokan, Indonesia dengan Indonesia rakyatnya dibentrok-bentrokan dengan sebab beda pilihan. Silakan pilihan boleh berbeda, tapi jangan menjadikan kekacauan. Oh, beda pilihan, babaturan di babaturan tua, batur maklus jadi, urang anger we jadi karyawan. Gaji mah anger we, kudu dipilih ke urang mah teu inget ka urang. Biasakan mau kencing itu di dehemin gitu supaya tidak kencing. Bangun tidur jangan lupa masuk WC jangan lupa baca sok ngacung kan neng bisa 50.000 berarti gitu sok ngacung. Saya tidak akan kalah oleh bapak-bapak yang kasih door prize, saya juga akan kasih door prize.
Ayo, siapa? Pergi gitu lain nalar Quran. Bangun tidur. Ayo ngacung. Lain yang doa hadir hareup. Ini uang dari zaman Muludan kemana-mana dibawa pengajian. Makanya ini uang berkah dipakai jimat. So ngacung. So bareng heula eta. Takolan. Bangun tidur terus berdoa. Jangan lupa masuk WC kalian. Tidak lupa membaca. Oh kacung. Oh kadir. Bagaimana? Ini. Tepuk tangan. Ini berdiri. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Berdiri aja ya sebelah sini. Oh, bisa. Tepuk tangan dulu. Peluk salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini biar masuk ini live streaming Manbul TV Ranca Ekek ya. Ini juga siaran langsung lewat TikTok. Jadikan HP sebagai media dakwah. Ya. Ini siaran langsung TikTok. Ini siaran langsung Manbul TV Ranca Ekek. What is your name? My name is Rizal Gunawan. Masya Allah. Luar biasa namanya Rizal ya. Nama ulama Rizal. Amin. Asal dari mana? Asal dari Indramayu. Indramayu. Sekarang di mana tinggal? Ayeuna di Ranca Ekek. Dan cekeknya di mana? Di Linggar. Oh di Linggar. Udah berapa lama di sini? 10 tahun kurang lebih. Istri saja mana? Istri baru satu. Baru satu sama saya juga baru satu. Istri namanya siapa? Namanya Wuningsih. Wuningsih. Anak berapa? Anak baru satu. Baru satu. Masih ngeri ya? Mohon. Masih ngeri. Semoga anaknya disolehkan. Amin. Rumah tangganya dibahagiakan. Amin. Kerja di sini udah berapa lama? Kerja di sini 10 tahun. 10 tahun luar biasa ya. Betah di sini? Alhamdulillah. Bagian apa? Bagian produksi, operator. Operator. Mudah-mudahan sini berkah ya. Amin. Sini berkah. Siap yang tadi? Insya Allah siap. Ya. Jangan diharewosin ya. Jangan dulu dibetak-betuk dulu ya. Siap. 1, 2, 3. Bangun tidurku terus berdoa. Tidak lupa membaca doanya. Nah, ayahnya hantu. Ayahnya hantu. Ayah mereh. Masuk baiklah. Balikan lagi. Balik lagi. Bangun tidurku terus berdoa. Tidak lupa membaca doanya. Terus masuk WC kaki yang kiri. Jangan lupa baca doanya. Hadiana bade doa bade ku artos. 2 nanas. Ya teh bahaya. Kalian hawak kalau lagi. Kan artos itu berkah tentang dia. Oh. Nah, di bumi gaduh dompet ya. Gaduh sok diisian. diisian ya. Loba kosongna loba usina. Loba kosongna. Iya teh artos dibawa ke pangaosan di mana-mana. Mohon. Alin kakirangan artos. Mohon. Alin kakirangan artos. Kuping jadinya. Mohon. Oke, mulai ke bumi. Ya. Sampai dilebetkeun kana dompet ngaoskeunna bismillah tiluang surat. Bismillahirrahmanirrahim tiluang surat akara lebetkeun. Insya Allah begitu dia lebet karena dompet mau kekirangan artos asal tong dijajan-jajan tuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup, mohon maaf Al-Fakir, kita asli dari Ranca Ekek ya, Ranca Ekek Kulon, Jangretna Adun, pondok pesantren atau majelis talim Manbaul Ulum. Boleh nanti kita bisa tiap siaran, tiap pengajian siaran langsung. Kalau di Facebook itu bisa diketik MU TV Ranca Ekek, MU itu Manbaul Ulum TV Ranca Ekek. Nanti yang tadi nyanyi balon kalau bangun tidur ada. Kalau di itu di TikTok AA Akhuna Ali ya. Juga di YouTube juga AA Akhuna Ali. Jadi kita menggunakan media-media HP itu dijadikan sarana untuk media dakwah. Jangan sampai kita selama sebulan atau seminggu tidak pernah kemasukan ilmu agama walaupun lewat HP ya. Nanti di rumah bisa diketik MU TV Ranca Ekek itu di Facebook, kalau di TikTok itu AA Akhuna Ali, kalau di YouTube juga Alhamdulillah yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salimna min afati dunya wa adabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Tuhan kami yang mengurus kami, semoga kebersamaan kami di tempat ini akan menjadikan hujan keberkahan dari-Mu. Berkahkanlah kehidupan kami ya Rabb. Berkahkanlah kehidupan kami ya Rabb. Berkahkanlah kehidupan kami ya Rabb. Semoga anak-anak kami dijadikan anak yang bermanfaat dunia dan akhirat. Semoga kami dijadikan manusia yang bermanfaat. Semoga rezeki kami diberkahkan ya Rabb. Semoga rezeki kami diberkahkan ya Rabb. Ya Rabb, semoga perusahaan ini dijadikan perusahaan yang maju dalam segala hal kebaikan, dijadikan perusahaan yang penuh dengan keberkahan, dan semoga atasan dan bawahannya dijadikan manusia-manusia yang bermanfaat dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an bi ghairi ta'abin wala nasabin wala masaqah kama rajabna Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Rabbana ya Allah, ya Rabbana dolanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.